Halo, selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Rina Reski. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17. Selengkapnya. Kita awali berita sore hari ini datang dari potensi industri galangan kapal di Indonesia Timur perlu dioptimalkan, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan perawatan dan juga pembangunan kapal nasional, karena memiliki posisi strategis untuk menjadi pusat kemandirian industri maritim nasional. Potensi industri galangan kapal di Indonesia Timur perlu dioptimalkan, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan perawatan dan pembangunan kapal nasional. Sebagai wilayah dengan ribuan pulau dan jalur pelayaran yang semakin padat, kawasan timur memiliki posisi strategis untuk menjadi pusat kemandirian industri maritim nasional. Dalam kunjungan kerja ke PT Industri Kapal Indonesia di Sulawesi Selatan, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim menyebut, Makassar berpotensi menjadi hub ideal untuk pengembangan galangan kapal karena lokasinya yang berada di tengah arus logistik nasional. Namun, pemanfaatan potensi besar ini masih terkendala sejumlah persoalan mendasar. Cuman persoalannya baru 60% yang bisa dimaksimalkan karena banyak persoalan, termasuk misalkan ada peralatan-peralatan yang butuh pembaruan, yang umurnya udah sangat tua. Kita tahu kapal-kapal baru bermunculan, kalau perawatannya tidak dibarengi dengan teknologi yang juga diperbarui, tentu pasti nggak bisa nangani kapal-kapal yang teknologinya baru. Terus kemudian juga dari sisi kedalaman juga ya. Jadi ada beberapa jenis kapal yang sebenarnya klien itu ada. Persoalannya adalah karena nggak memungkinkan ditangani di sini karena ada sedimentasi juga. Kandas. Jadi persoalan-persoalan itu yang bisa kita coba nanti di Jakarta kita bahas solusinya seperti apa. Di sisi lain, Husnunia juga menyoroti berkembangnya program tol laut yang kini telah melayani 39 rute dari sebelumnya 11 rute, mencakup 100 hingga 150 pelabuhan. Perluasan ini membuka peluang besar bagi industri perawatan kapal di wilayah Indonesia Timur. Dari Sulawesi Selatan, Nur Fuad, TVR Parlemen, melaporkan. Terkait bencana banjir bandang yang melanda 3 provinsi di Pulau Sumatera yang menimbulkan dampak terhentinya kegiatan ekonomi di masyarakat. Di sini Komisi 11 DPR RI mendesak pemerintah mempercepat langkah pemulihan ekonomi melalui subsidi, evaluasi dana transfer daerah, serta percepatan distribusi bahan pangan dan juga energi. Bencana banjir bandang yang melanda 3 provinsi di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, menimbulkan dampak terhentinya kegiatan ekonomi masyarakat. Komisi 11 DPR RI mendesak pemerintah mempercepat langkah pemulihan ekonomi melalui subsidi, evaluasi dana transfer daerah, serta percepatan distribusi bahan pangan dan energi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Andi Yuliani Paris menyebut, sistem keuangan nasional harus lebih fleksibel dalam mengantisipasi dampak bencana alam. Salah satu transfer ke daerah kan juga dipotong ya. Tentu daerah tidak punya fiskalnya tidak leluasa, tidak punya cadangan untuk menghadapi keadaan-keadaan darurat seperti ini. Ini juga perlu pelajaran bagaimana sistem keuangan kita di mana ada bisa yang sistem keuangan yang di mana sedikit fleksibel karena daerah Indonesia ini kan daerah rawan bencana, potensi bencana besar. Jadi daerah-daerah tentu sekarang agak sulit ya menghadapi situasi ini. Nah, tentu ini juga kasus dari bencana ini banyak hal yang perlu diperbaiki. Tentu kita harapkan ke depannya sistem ini diperbaiki, kemudian juga sistem keuangan kita yang agak bisa longgar ketika mengantisipasi adanya bencana-bencana seperti ini. Lebih lanjut, Andi menegaskan ketersediaan pangan dan BBM di titik daerah yang terdampak bencana harus segera dimulai. Ia menilai perlu ada teknologi pesawat amfibi yang bisa menembus daerah terisolir banjir untuk mendistribusikan bahan pangan dan BBM. Hilman Duncan, TVR Parlemen melaporkan. Sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan juga kepentingan nasional di tingkat global, BKSAP DPR RI berkomitmen memperkuat agenda diplomasi ekonomi biru, mengingat masih banyaknya tantangan yang harus dihadapi, seperti regulasi yang belum tepat.
Sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan kepentingan nasional di tingkat global, BKSAP DPR RI berkomitmen memperkuat agenda diplomasi ekonomi biru, mengingat masih banyaknya tantangan yang harus dihadapi, seperti regulasi yang belum tepat. Ditemui usai pembahasan dan menyerap masukan terkait implementasi ekonomi biru di Badung, Bali, Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Ma'ajat menyampaikan bahwa diplomasi ekonomi biru tidak hanya menjadi isu nasional, tetapi juga menjadi agenda penting dalam forum internasional. Karena itu, diperlukan kerangka hukum yang mampu menyelaraskan kebijakan nasional dengan standar dan komitmen global. Bahan ini, masukan ini untuk kita jadikan panja, dan panja ini nanti kita akan rekomendasikan pada pimpinan DPR, dan mudah-mudahan menjadi kebijakan, dan apa yang sudah dilakukan oleh Bali, kemudian prinsip-prinsip ekonomi biru itu bisa dilakukan oleh daerah-daerah kita di Indonesia. Dan kita ketahui bahwasanya ekonomi biru adalah sebuah gagasan dan komitmen bersama di negara-negara maju dalam forum-forum internasional. Dengan dukungan regulasi yang komprehensif, BKSAP meyakini diplomasi ekonomi biru Indonesia akan semakin diperhitungkan, sekaligus membuka peluang kerjasama internasional yang lebih luas untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional di masa depan. Dari Kabupaten Badung, Bali, Aang Nugroho, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di setiap pekan, denyut kerja DPR RI terus berpacu dengan kebutuhan rakyat di berbagai penjuru negeri. Dari Sumatera yang tengah berbenah pasca bencana, ruang aspirasi pedagang thrifting yang mencari kepastian usaha, hingga diplomasi parlemen yang memperkuat hubungan Indonesia dengan Tiongkok. Seluruh agenda menjadi cerminan komitmen DPR RI dalam menjaga stabilitas, keadilan, dan juga arah pembangunan bangsa. Di tengah dinamika itu, berbagai komisi bekerja memastikan perlindungan industri dalam negeri, kepastian relokasi warga terdampak, hingga kesinambungan kerja sama strategis antar parlemen. Informasi selengkapnya tentunya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi, dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17 pemirsa. Di setiap agenda menjadi cerminan komitmen parlemen dalam merawat kepentingan rakyat. Memasuki paruh pekan, perhatian parlemen berlanjut pada perjuangan daerah seperti Kalimantan Timur terkait dana bagi hasil serta penguatan kebijakan lingkungan yang menuntut ketegasan terhadap penerbangan hutan alam. Di sini DPR RI hadir sebagai penghubung kepentingan rakyat, membuka ruang dialog sekaligus mendorong langkah-langkah konkret pemerintah. Seluruh rangkaian kegiatan ini tentunya menjadi potret upaya DPR RI dalam merawat kepentingan publik dan juga menjaga keberlanjutan masa depan Indonesia. Informasi selengkapnya berikut agenda sepekan DPR RI untuk Anda.
Awal pekan ini, DPR RI fokus pada penanganan bencana Sumatera. Selain menyalurkan bantuan logistik, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya relokasi korban bencana di Sumatera. Ia menekankan bahwa penanganan pasca bencana tidak hanya meliputi hunian warga, tetapi juga pemulihan fasilitas umum dan pendidikan. BNPB telah memiliki SOP yang jelas untuk penanganan pasca bencana. Tahap awal yang paling krusial adalah pendataan komprehensif oleh pemerintah daerah terkait kebutuhan relokasi dan pembangunan kembali. Komisi 6 DPR RI menyerap sejumlah aspirasi dari Aliansi Pedagang Pakaian Bekas terkait isu thrifting yang belakangan dipersoalkan aspek legalitasnya. Larangan terhadap impor pakaian bekas memang perlu dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri. Namun Komisi 6 DPR RI meminta kementerian terkait memastikan pedagang thrifting dapat tetap menjalankan usahanya dengan berjualan produk dalam negeri. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menerima kunjungan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Tiongkok Huang Huning di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta pada 3 Desember 2025. Pertemuan ini menandai hubungan bilateral yang sudah terjalin selama 75 tahun. Kedua negara sepakat perlunya peningkatan kerjasama di sektor ekonomi dan perdagangan. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut DPR RI pasca pembentukan grup kerjasama bilateral dengan Parlemen Tiongkok. Perluasan jaringan ini adalah langkah strategis yang menjembatani kepentingan antara kedua pemerintahan. Komisi 12 DPR RI menerima audiensi dari Forum Aksi Rakyat Kaltim atau Fraksi Kaltim yang menolak pemangkasan dana bagi hasil untuk Kalimantan Timur. Selama rapat, delegasi Fraksi Kaltim menyampaikan data dan situasi terkait kekurangan yang dialami masyarakat di Kalimantan Timur. Mereka menegaskan bahwa pemotongan dana bagi hasil seharusnya tidak dilakukan secara berlebihan, mengingat sumber daya alam yang dihasilkan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi daerah. Komisi 12 yang menangani sektor pertambangan menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi Fraksi Kaltim. Mereka akan memfasilitasi dan memperjuangkan persoalan ini kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan penyelesaian yang adil. Dalam rapat kerja bersama Menteri Kehutanan, Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah menggiatkan aktivitas rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Kementerian Kehutanan diminta tegas melarang dan menghentikan seluruh aktivitas penebangan pohon di hutan alam. Selain itu, Komisi 4 DPR RI juga akan membentuk panitia kerja atau panja alih fungsi lahan sebagai respon terhadap masifnya kasus alih fungsi lahan yang melanggar aturan. Menanggapi perkembangan lanskap bisnis nasional dan juga global yang bergerak sangat cepat, di sini Komisi 6 DPR RI tengah menyiapkan langkah strategis merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan juga persaingan usaha tidak sehat. Sebagai bentuk pembaruan aturan yang dianggap kurang mampu menjawab tantangan praktek persaingan usaha di era digital dan juga ekonomi terintegrasi. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Jangan ada ketidakadilan dari sisi pengelolaan destinasi pariwisata. Karena Bali itu cukup populer, lalu sehingga apapun yang berkenaan dengan pariwisata di Indonesia dilemparnya ke Bali. Ada pertemuan internasional bawa ke Bali, ada kongres bawa ke Bali, ada apapun bawa ke Bali. Sehingga tempat yang lainnya kan ketinggalan. Ada beberapa daerah itu sebetulnya memiliki potensi wisata yang luar biasa. Tapi pada daerah itu juga itu adalah daerah tambang. Bagaimana pariwisata dan pertambangan ini bisa berdampingan? Kalau ada dua pilihan seperti itu, Ya. apakah Anda mempertahankan pariwisatanya atau tambangnya? Jawabannya jelas bahwa lebih baik kita mengembangkan pariwisata. Nah, Malah justru undang-undang yang baru ini berorientasi bagaimana agar pengembangan potensi pariwisata itu bisa menjadi alternatif income yang baru. Jangan lagi kita berfokus pada pendapatan income dari pajak. Kalau hanya dari pajak saja, ya tidak tertutupi. Maka sering kalau setiap pembahasan APBN setiap tahun, itu selalu utang. Kenapa kalau misalkan kita berwisata ke luar negeri, misalkan ke Singapura, Malaysia, itu bisa lebih murah Pak ketimbang ke dalam negeri yang akhirnya malah negara sebelah nih Pak yang kaya dari pariwisata. Apa yang salah dari sistem pariwisata kita? Hanya di TVR Parlemen.
Kembali di TVR 17. Pemirsa, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang telah berlaku lebih dari 2 dekade disinyalir telah ketinggalan zaman, sehingga dikhawatirkan tidak lagi efektif melindungi pelaku usaha kecil menengah serta menjaga iklim persaingan yang adil. Lantas seperti apa arah Daro revisi undang-undang tersebut? Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa saat ini masih banyak terjadi praktek perdagangan monopoli dan juga usaha tidak sehat yang terjadi di Indonesia. Nah, ini kemudian menjadi sorotan Komisi 6 yang mana saat ini Komisi 6 sedang berencana untuk melakukan revisi ketiga terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli usaha tidak sehat yang nanti diharapkan menjadi regulasi baru agar kemudian nanti ke depan praktek usaha ini bisa lebih baik dibanding sebelumnya. Nah, lantas seperti apa kemudian Komisi 6 melihat ini dan apa yang kemudian perlu direvisi dari undang-undang ini? Saat ini kami sudah bersama dengan anggota Komisi 6 DPR, Ibu Nevi Zuhairina dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Bu, izin terkait dengan revisi ketiga ini, Bu, apa yang kemudian menjadi catatan Ibu terhadap revisi ini ke depan? Revisi ketiga, Ibu ya? Ya, ini sangat mendesak ya untuk kita ubah, mengingat dinamika ekonomi nasional dan global telah berkembang pesat, terutama dengan munculnya ekonomi digital dan proses konsolidasi industri ya melalui berbagai tipe ya, berbagai cara, serta meningkatnya integrasi pasar pangan dan logistik ya. Sementara itu sisi penegakan hukum dan pengawasan persaingan usaha yang ada belum sepenuhnya mampu menjangkau tantangan baru tersebut ya, dari aspek kelembagaan, penegakan sanksi maupun sinkronisasi kebijakan antar kementerian atau kelembagaan. Untuk itu ada beberapa hal yang kita beri masukan untuk ditambahkan dalam pasal-pasal RUU yang terbaru ini, ya isu-isu strategisnya, yaitu masalah kelembagaan dan kewenangan. Ya, sudah pasti itu kelembagaan kewenangan itu harus diperkuat ya, dengan bahkan sampai membentuk Dewan Koordinasi Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen untuk memperkuat sinergi antar lembaga ya. Lalu juga ada aspek struktur pasar dan dominasi. Ya, ini juga harus jangan sampai nanti pelaku UMKM jadi tersingkirkan dengan dominasi pasar. Ya, adanya oligopoli, adanya monopoli, jangan. Bahkan bagaimana struktur pasar yang dominan itu membuat kemitraan dengan pelaku UMKM, ya, di mana kita memiliki prinsip kesetaraan persaingan antara BUMN dan swasta. Ya. Lalu nanti ini ekonomi digital dan platform online ini sangat penting sekali. Kita harus tambahkan bab persaingan usaha digital, transparansi dan pengawasan digital, wajib keterbukaan algoritma harga, penguasaan data pengguna, dan transaksi lintas platform. Bahkan penguatan KPPU dan koordinasi lintas sektor perluasan kewenangan KPPU, ya atau dalam kurung audit algoritma dan penilaian merger digital, serta pembentukan forum pengawasan ekonomi digital nasional. Di situ ada KPPU, OJK, Kominfo, Kemendak guna memastikan pengawasan terpadu. Ya, semua harus detail yang menggunakan ekonomi digital ini, ya, dan juga penegakan hukum, perlindungan konsumen, ya, dan harga pangan, dan reformasi struktur dan regulasi pasar, dan juga bagaimana dampak ekonominya dan terhadap UMKM dan juga kinerja persaingan nasional. Nah, ini harus dimasukkan dalam RUU ini. Ya, ada kita menetapkan APU sebagai indikator nasional untuk menjelaskan RUU untuk menilai capaian kebijakan persaingan. Nah, itu dia poin-poinnya. Bu, ini kan kalau kita bicara praktek usaha tidak sehat banyak jenisnya, ada kartel, ada predatory pricing gitu, Bu. Nah, artinya ini ada KPPU yang sudah ada. Nah, apakah nanti ada bentuk upaya penguatan terhadap KPPU ini sendiri, Bu? Bagaimana Komisi 6 melihat ini?
Ya, penguatannya tadi sudah banyak ya, tadi disampaikan oleh teman-teman juga ya, secara kelembagaan, terus secara keuangan, ya, dengan undang-undang ini ya KPU memiliki istilahnya kalau kata dari ketua KPU kita ini ada KPPU merah, ada KPPU hijau, ada KPPU yang sifatnya pencegahan, ada KPPU yang sifatnya penindakan, penegakan ya. Nah, ini diseriusi oleh pemerintah gitu. Ya, jangan sampai KPPU ini hanya dia sebagai whistleblower tapi ternyata tidak bisa menindak. Nah, itu kita harapkan dengan adanya undang-undang yang baru ini KPPU memiliki kekuatan yang powerful gitu. Bu, ini kan artinya akan berhadapan dengan pengusaha-pengusaha besar gitu Bu ya, yang mungkin kita katakan mendominasi pasar gitu, monopoli itu. Apakah nanti ada kepastian atau jaminan bahwa nanti lembaga negara ini tidak kalah dengan para pengusaha-pengusaha besar ini Bu? Bagaimana memastikan itu bisa berjalan dengan optimal? Ya, dalam undang-undang itu kita masukin semuanya. Ya, pengusaha besar itu bagaimana mereka juga harus bermitra pada UMKM. Ya, tidak boleh mereka oligopoli dan monopoli. Bahkan tidak hanya pengusaha besar negara kita, bahkan juga pelaku asing. Nanti ada pasalnya nih ganti itu. Pelaku asing yang di luar negeri itu juga jangan masuk ke pasar kita dalam negeri dan mereka menguasai. Kita masukin pasalnya, kita persempit ya pelaku-pelaku oligopoli dan monopoli ini gerakannya gitu. Bu, terakhir ini ada klausul tambahan soal platform online Bu ya nanti di dalam undang-undang ini Bu. Ya, itu apakah nanti mekanisme yang diatur seperti apa Bu terkait dengan platform online? Ya, saya pikir sudah jelas ya bahwa platform online ini kan dunia maya ya. Dunia maya ini kan istilahnya tidak ada batas ya. Nah, itu tadi kan sudah saya sampaikan bahwa di situ nanti ada pengawasan dari Komdigi ya, lalu dari Kominfo ya, OJK ya, semuanya KPPU, Kemendak, itu mereka mengawasi, ada forum ya, ada harmonisasi ya kelembagaan dan kementerian sektoral untuk melindungi tadi yang platform online ini. Kalau hanya cuman menangani KPPU tapi tidak melibatkan Komdigi ya sama aja bohong gitu. Ya. Terus Bu, ini undang-undang ini kapan kira-kira akan ditargetkan selesai gitu Bu pembahasan? Ini kan masih awal Bu ya? Iya, segera. Mudah-mudahan jadi legasinya Komisi 6 ya di tahun ini ada periode ini. Ya, Bu, terima kasih Bu waktunya, semoga menjadi kabar baik nanti ke depan. Dan kita harapkan semua nanti apapun yang terjadi terkait dengan usaha tidak sehat dan juga praktek monopoli bisa kemudian dilakukan monitoring, pengawasan lebih ketat oleh pemerintah khususnya, dan DPR akan terus berikhtiar agar ke depan nanti praktek-praktek usaha tidak sehat bisa segera diminimalisir dan mungkin bisa ditangani lebih serius ke depannya. Pemirsa, demikian dari kami, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Tentunya usai jeda, tetaplah di TVR 7. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Nazia Sudirja. Silakan Nazia. Terima kasih rekan Rini dan selamat sore pemirsa. Kita akan membahas berita yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini. Pada berita pertama pemirsa, ada
Titik Soeharto miris lihat truk angkut kayu hutan 2 hari pasca banjir Sumatera. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto sampaikan keprihatinan mendalam terhadap dugaan kerusakan hutan dan aktivitas penebangan liar yang dinilai berkontribusi besar terhadap bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah, khususnya Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Titik juga merasa miris melihat truk pengangkut kayu hutan yang masih lalu lalang hanya 2 hari setelah banjir besar melanda Sumatera. Pemandangan itu bukan sekadar kontras yang menyakitkan, tetapi juga alarm keras bahwa eksploitasi hutan yang kerap menjadi pemicu bencana hidrometeorologi belum sepenuhnya tertangani. DPR menegaskan bahwa perlindungan kawasan hutan harus menjadi prioritas, terutama di tengah upaya pemulihan pasca bencana yang masih berlangsung. Sebagai wakil rakyat, DPR RI mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera melakukan penertiban, memastikan seluruh aktivitas penebangan maupun pengangkutan kayu berada dalam koridor hukum yang benar. DPR juga mengingatkan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kehutanan, termasuk pengawasan izin, penindakan pelanggar, serta pemulihan ekosistem di daerah rawan bencana. Di tengah duka warga yang baru saja tertimpa banjir, DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan yang menjaga keseimbangan alam dan keselamatan masyarakat. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pemirsa, yaitu diskusi sekjen dengan wartawan parlemen. KWP galang donasi bencana 3 provinsi di Sumatera. Dapat Anda saksikan lagi di layar kaca Anda pemirsa. Sekretariat Jenderal DPR RI dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen menggelar kegiatan refleksi akhir tahun bertajuk Diskusi Interaktif KWP di Bandung. Dalam forum yang penuh kepekaan ini pemirsa, Sekjen DPR RI menekankan pentingnya kolaborasi semua elemen, termasuk media dalam memastikan informasi bencana tersampaikan akurat dan cepat kepada publik. Diskusi ini bukan sekadar ruang bertukar pandangan, tetapi juga wujud komitmen DPR RI untuk terus hadir dalam setiap denyut persoalan kemanusiaan yang tengah dihadapi masyarakat di 3 provinsi terdampak. Di tengah agenda tersebut, Koordinatoriat Wartawan Parlemen menunjukkan kepedulian nyata dengan menggalang donasi untuk korban bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Riau. DPR RI menyambut langkah solidaritas ini sebagai bagian dari gerakan bersama yang memperkuat jaring perlindungan sosial saat bencana melanda. Melalui dukungan moral, informasi, dan aksi nyata dari para jurnalis, DPR RI menegaskan ulang bahwa upaya pemulihan tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus dibangun oleh kepedulian kolektif yang tumbuh dari setiap elemen bangsa. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu Titik Soeharto miris lihat truk angkut kayu hutan 2 hari pasca banjir Sumatera, serta diskusi sekjen dengan wartawan parlemen KWP galang donasi bencana 3 provinsi di Sumatera. Sekian dari saya, Nazia Sudirja, kembali ke rekan Rini. Selamat sore. Baik, terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Rina Reski beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan juga pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Sampai jumpa.